Katanya Tuan Syekh, macam mana hukumnya dengan seseorang yang mampu untuk mengalihkan penyakit kepada binatang? Pertanyaannya. Jadi saya pun tak kurang jawaban dengan pertanyaan semacam itu. Saya kata memang ada bomoh-bomoh tertentu dan juga memang ada orang-orang yang punya ilmu-ilmu tertentu yang mampu untuk memindahkan rasa sakit beranak kepada kambing ataupun juga kepada kucing dan ayam. Jadi kata kambing dan kucing, awak yang punya proyek, aku yang berapa? Aku yang jadi bangsa. Haram. Mana betul macam tu? Kalau memang kita punya ilmu, punya keahlian untuk memindahkan rasa sakit, pindahkan kepada tembok, pindahkan kepada kayu, pindahkan kepada bata, pindahkan juga kepada ekor sekalipun. Tapi kalau dipindahkan rasa sakit beranak dari itu larangnya, kita dengar saja sudah pingsan, sakit. Kita tak pernah rasakan bagaimana sakitnya pada waktu melahirkan. Katanya sakit sungguh bersimbah darah antara hidup dan mati. Kalau tak percaya boleh dicoba, tapi kita tak coba macam mana. Kita tak boleh beranak. Jadi terus dipindahkan kepada kucing. Apa kesalahan kucing? Kalau kucing itu boleh bercakap, kata kucing, apa salahku? Sejak apa aku durhaka? Bila aku durhaka dengan kamu? Atau kita serahkan kepada kambing. Kambing, masyaallah tabarakallah, dia boleh melahirkan tanpa bidan, tanpa perantaraan klinik, hospital dan lain sebagainya, senang-senang saja. Bahkan anaknya begitu lahir langsung berjalan lagi, masyaallah tabarakallah. Tapi kalau pada saat dia mengambil alih, sakitnya merusak pada masa bersalin, kadang-kadang bidan-bidan kampung terkumpul semuanya. Manjang, mati, mata, maru, semuanya terkumpul untuk membantu orang pada masa melahirkan. Terus kita dipindahkan kepada kucing, kepada ayam, kesian. Jelas itu hukumnya haram, bahkan dosa besar kena menyiksa dan menganiaya binatang atas urusan keperluan mereka berdua. Itulah tadi kata mereka, kalian yang sudah aku yang merasakan nikmat atau yang merasakan derita dan aniayanya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kali kepada kita bersabda, berbaktilah kepada bapak Anda. Allah, perumpamaan yang lain daripada hadis. Ibu bapak kamu itu adalah tangga Anda untuk menuju surga. Abu wa ummu huma jannatu kaunan. Kedua ibu bapak kamu itu adalah surga dan neraka. Macam itu juga perumpamannya untuk muslimat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis kepada wanita yang mengeluh dan yang mengaduh tentang keadaan suami. Mungkin suaminya garang, mungkin suaminya cepat naik angin, mungkin suaminya serang sejuk dalam perilaku dan juga dalam keadaan sehari-hari. Mungkin juga ada berdaya dengan perempuan dengan isi tidak berkenan. Apa saja kekurangan-kekurangan yang ada, tapi yang sangat pasti, sebagaimana dengan suami kita ada kekurangannya, kelebihannya juga pasti ada. Begitu juga sebaliknya dengan istri. Jadi si wanita tadi itu mengadukan kepada baginda Nabi tentang keadaan suaminya. Nabi kita tak komen panjang, Nabi kita tak bagi ceramah, Nabi kita tak bagi kuliah. Nabi kita bersabda, wah, suamimu itu surga dan neraka. Nak kamu abadikan untuk kamu mendapatkan jaminan surga nanti di sisi Allah. Bakti tanda setia kepada suamimu, atau juga sebaliknya waliyadzubillah akan menjadi asbab wanita akan terjerumus ke dalam lubang api neraka. Hubungan wanita dengan suaminya itu lebih daripada hubungannya kepada kedua ibu bapa dia sendiri. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, surganya laki-laki itu dengan mak dan ayah, surganya perempuan itu justru dengan suami dia sendiri. Selepas dia berkawin, tanggungan itu akan teralih daripada ibu dan bapak kepada suaminya. Makanya sebagaimana Nabi kita sampaikan tadi itu, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Kemudian yang kedua, kita dengan laki-laki, ini kita teori dulu, kan teori, praktiknya itu cerita lain. Bukan kita tak praktikkan, tapi kita masing-masing berupaya. Yang penting kita tahu dulu ada ilmunya, dan
semasa yang dengan kita boleh merubah perangai dan pergaulan kita dengan istri dengan suaminya masing-masing. Pada suatu ketika datang seorang perempuan, datang seorang laki-laki mengadukan tentang keadaan istrinya di rumah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begini tentang istri saya, begini, tapi belum kesampaian lagi, belum tuntas dan total itu diinformasikan, bahkan setengah riwayat belum sempat ngobrol lagi, belum sempat bercakap lagi, nak mengadukan tentang keadaan istri di rumah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dengan laki-laki tadi itu patah balik ke rumah. Jadi terasa pelik juga kan, tadi tujuannya nak begitu Sayyidina Umar tentang keadaan istri yang cepat naik angin, ada anak marah-marah ke suami. Kalau pada tuh marahnya ya Allah, kalau bahasa di sana marahnya setengah mati, kalau di sini marah gila. Disumpahi suami, dicerca dan dicaci maki dan diolok-olok. La ilaha illallah. Apa ditanya cepat kerja? Apa cuma pikir? Kita sudah berpikir, bukan kita berpikir. Pikir apa lagi? Apa kita paham lah? Apa kita ngerti? Apa kita belajar? Dalam arti ucap daripada kecil dan mengaji dan tak sampai aku dikatakan tak belajar. Membara di dalam dada di sini. Maka laki-laki tadi itu karena sudah habis tahan, habis sabar, sudah tidak mampu menahan keadaan perangai perilaku yang semacam itu, maka pergi menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu dekat-dekat sampai ke rumah Sayyidina Umar, ternyata kedengaran daripada luar rumah. Laki-laki tadi itu tak sempat masuk, tak sempat minta izin dan patah balik. Kenapa? Karena mendengar daripada luar rumah istri Sayyidina Umar juga mengamuk-ngamuk, menjerit-jerit. Jadi pada masa beliau dipanggil, Sayyidina Umar tak boleh, orang tak boleh sembarang memperlakukan kepada beliau. Tak boleh. Kalau nak jumpa, kalau nak ketemu. Jangan cara kucing-kucingan seperti itu. Waktu Sayyidina Umar lebih berharga daripada emas. Tadi cadangan berjumpa aku, tadi kenapa tak jadi? Kenapa balik? Panggil. Datang ada Sayyidina Umar. Kenapa awak kata balik? Jadi kata si laki-laki tadi itu, ya bilang begini, sebenarnya tujuan saya datang, saya nak mengungsikan tentang keadaan rumah tanggaku dan minta pandangan, minta cadangan, minta nasihat tentang istriku yang keterlaluan. Tapi seketika aku mendengar istriku khalifah pun macam istriku juga. Dalam hatiku untuk apa? Aku minta solusi, minta pandangan. Kita punya problem yang sama. Istri kita sama-sama berani dengan kita. Memang itu hakikat. Yang walaupun dia jenderal, yang walaupun dia presiden, yang walaupun dia tegas, tapi dia tidak boleh macam itu dengan istrinya. Jenderal itu di luar saja, di rumah jadi kopral. Betul, kalah dengan istri. Ya tuh, jadi akhirnya setelah dia mengadukan yang semacam itu, apa kata Sayyidina Umar? Macam mana mereka itu teman hidup kita. Dia adalah melawan nafsu dan naluri kita. Mereka lah yang membelahkan anak cucu kita, yang menyediakan dan yang menyucikan pakaian kita, yang mengemaskan dan yang mengaturkan rumah tangga kita. Itu semuanya mereka yang atur. Urusan makanan, minuman, pakaian, keperluan, keluarga, anak cucu, itu semuanya mereka yang ambil alih. Wajar-wajar saja kan memasak bukan senang. Kita pernah juga memasak tapi ternyata tidak ada yang memakan. Beda. Baru disuruh bikin jus apa? Tadi buat jus Pak. Ada. Pakai sebuah siapa tak dibuat jus. Begitu dibuat pahit rasanya. Ya Allah ya Tuhan, kenapa kayak macam ini? Bang, kenapa pahit bang? Ya Allah ya Rahman. Habis kulitnya dimasukkan semuanya. Kulitnya dibuang pahit.
blender semuanya macam tuh. Tuh dia. Coba kalau kita mengambil alih tugas seorang perempuan di rumah, kalau boleh kawal emosi hebat betul. Boleh kita coba nyidainya kita, nyucinya kita, basuhnya kita, ayamnya kita, kemudian menyamaskannya kita, anak berak lagi, ganti lampirnya, yaitu menjerit, yaitu menangis, bapaknya menyibukkan lagi kadang-kadang. Ayo, bagaimana boleh taat? Coba saja suruh Tuhan itu kerja sehari saja dengan anak-anak. Tak apalah kalau anak setakat 1, 2, tapi kalau anak sudah ada 5, 6, 7, 8 yang sanksinya, maaf, yang nakalnya, yang rasanya semacam kita pada waktu kita kanak-kanak, ya Allah Yarhamur-Rahimin, akan berubah sebelum waktunya, akan stroke sebelum sakit. Kenapa? Ya itu tadi, banyak kerja-kerja yang dikerjakan oleh istri kita. Hatta kalau pada waktu kita sakit pun kita masih dilayan dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau nak tahu kita mendondoi anak itu pun kita tak boleh menahan emosi. Tak apalah pada waktu datang ketawa, hasil ketawa, senyum lega hati kita. Anak kita ketawa senang, seronok kita. Tapi pada waktu dia menangis, pada waktu dia berak atau buang air, bau keciuman, angkat itu, basuhkan dulu. Mak, mana? Bagi sama mak. Enggak bagi sama mak. Mak lagi sedang sibuk, mak di dapur, kita lah yang basuhkannya. Itu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Dodai. Udah nanti balik kopis, pas mandi badan letih, badan capek, lenguh. Jadi kata si bang, sebentar bang ya, aku nak sembahyang dulu. Lepas sembahyang sekejap lagi, 2 kejap lagi, 3 kejap lagi. Selepas sembahyang nak masak, selepas masak nak siapkan tuh dengan apa namanya keperluan yang diperlukan oleh anak. Besok hari katanya mereka besok ada kenduri, ada pesta, masing-masing kena buat makanan untuk cikgu atau juga untuk sekolah atau juga untuk tetamu. Jadi bang tolong dondoi, kita dondoi anak kita tadi itu. Pelan. Seronok kita kalau 3, 4, 5 anak kali dondoi dia tertidur. Yang masalah tuh udah 15 menit dondoi. Saya tak cerita tentang aku, saya cerita tentang diri saya sendiri. Sebab saya punya adik-adik kecil. Adik saya ada 4 di bawah saya. Anak-anak banyak. Sambil doi. Sana bukan macam ini. Bayang. Kadang-kadang dia sepanjang badan dia kita tepuk-tepuk punggung dia pada masa dinyanyikan, dikasidahkan, zikirkan. Zikir semuanya sudah habis. Belum tidur lagi. Ayo. Zikirnya dah habis dah. Dinyanyikan pun juga sudah detik. Tasbih, tahmid, takbir pun juga sudah. Jadi biasanya kalau kita duduk macam ini, berbuka, lambat tidur, maka kita apa? Kita rapatkan macam itu. Kita tengok masih culik masalah. Wah, ini cari masalah. Pasal betul. Dondoi lagi. Apalah sabarlah. Habis membaca mana? Ini kena giliran kita. Selagi sebelum masak, kita juga yang punya keperluan. Dondoi lagi. Buka, tergelak ketawa. Hasilnya oke. Kalau dengan mak tak apa buat cara macam tu. Kalau dengan mak tak masalah, mungkin barangkali mak lembut, mak penyayang, mak pengasih. Tapi bapak cepat naik angin. Jadi setelah duduk macam tu, karena ayo, kita ayo sampai pening kepala dia. Ayo. Nanti terus secara sukarela kan secara paksa. Bapak macam tu. Makanya Nabi kita tahu mata laki-laki itu macam mana. Akhirnya Nabi kita kata bakti mak kamu dulu, mak kamu lagi, kali keempat baru kepada bapak anda. Paling tidak lepas sembahyang
atau pada waktu kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu birri walidayhi wa in zalama. Bab yang menyatakan berbakti dan tak setia kepada kedua ibu dan bapak yang walaupun kedua-duanya zalim. Tidak ada yang lebih parah, lebih besar kesan dan dosanya daripada orang yang mensekutukan Allah. Tidak ada kesalahan yang seperti apapun dosanya, saudara saja yang membunuh, yang berzina, yang merogol, yang memperkosa, yang menipu, yang menindas, yang zalim, yang mencuri. Sebutkan saja semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak ada satu kemaksiatan yang paling besar dosanya daripada orang yang kafir atau dengan seseorang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kedua-duanya kafir sekalipun, tetap juga dengan anak diperintahkan untuk taat bersetia kepada mereka. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua ibu bapak seseorang memaksakan kepada anaknya agar syirik, agar menjadi murtad, tinggalkan Islam, tinggalkan agama, kamu anak tidak boleh taat dan setia kepada kedua ibu bapaknya, tapi tetap diperintahkan untuk menggauli mereka dengan elok dan baik. Itu kepada kedua ibu bapak yang kafir pun tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Ini memberikan jawaban dan pencerahan kepada oleh sebagian. Dan pada saat anak sudah masuk Islam sementara mak dan ayahnya masih kafir, tetap dia wajib bakti taat dan setia kepada kedua-duanya. Nafkahnya, santunannya, perhatiannya, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Jadi tajuk pembicaraan hadis yang dibicarakan di sini tentang berbakti kepada kedua ibu dan bapak yang walaupun kedua-duanya dalam keadaan zalim. Ma min muslimaini, tidak ada daripada seorang muslim, min muslimin lahu walidani, yang mempunyai dua orang bapa musliman, yusbihu ilaihima muhsinan, yusbihu ilaihima muhtasiban. Tidak ada daripada seorang muslim yang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, melainkan yang pada pagi harinya qala muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban, yang pada tiap pagi hari, yang pada tiap waktu berbuat baik dengan tulus ikhlas karena Allah, arti daripada muhtasib, mengharapkan balasan dan ganjarannya daripada Allah, melainkan Allah akan membukakan kepadanya baba ini, dua pintu jalur untuk menuju surga. Tidak ada daripada seseorang yang berbakti kepada kedua ibu bapak muslim, ibu bapak yang beragama Islam, melainkan pada tiap hari dia telah membuat dua buah jalur, dua buah jalan yang akan membawanya ke dalam surga. Wa in kana wahidan, kalau seandainya yang hidup itu cuma hanya satu, maka ada satu jalan yang akan membuatnya ke dalam surga. Wa in aghdaba ahadahuma, dan apabila dia memarahi, membenci atau dimurka oleh salah satu daripada keduanya, wa in aghdaba ahadahuma, dan kalau dia memancing kemurkaan dan kemarahan salah satu daripada keduanya, Allah tidak akan meridainya hatta yalqahu, sehingga sampai orang tuanya restu kembali kepadanya. Qila wa in zalama, jadi sahabat bertanya, ya walaupun seketika dengan kedua-duanya itu zalim, Nabi kita bersabda wa in zalamahu, yang walaupun mak dan ayahnya itu zalim. Jadi mungkin kadang-kadang yang membuat anak itu durhaka dengan mak dan ayah, mungkin karena hasrat permintaannya tidak dikabulkan, mungkin dalam masalah keperluan hidup, mungkin
mungkin dalam masalah jodoh, mungkin juga masalah makanan dan pakaian, itu juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau sampai dengan kedua ibu bapak bertindak zalim sekalipun kepada anak laki-laki dan perempuannya, tetap saja dengan kedua-duanya wajib taat dan setia kepada mereka berdua. Hadis yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, melembutkan ucapan dan percakapan kepada kedua ibu dan bapak. Qala antai Salata ibni Mayas, qala kuntu ma'an Najdan. Aku bersama wanita-wanita Najdan, sahabat daripada Najdan bin Amir Al-Khariji. Fasatu dunuban la ila minal kabair. Aku bersama kumpulan daripada Najdan yang dengan aku terbabit melakukan dosa-dosa kesalahan yang menurut saya itu adalah daripada dosa-dosa besar. Katakan dari Ibnu Umar, maka tentang kejadian tadi itu aku ceritakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala mahi, apa saja perkara-perkara yang Anda lakukan, aku pun menyenaraikannya. Ini. Kata beliau itu bukan termasuk daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada 9. Yang pertama mensekutukan Allah. Yang kedua qatlu nasamatin, membunuh jiwa raga. Yang ketiga melarikan diri daripada medan perang. Yang keempat menuduh wanita ghafilah, qazful muhsanah, menuduh zina kepada perempuan yang suci dan bersih, memakan riba, memakan harta anak yatim, melakukan kemungkaran di Masjidil Haram. Qala walladhi yustaskhar wa ilhadun bil masjid walladhi yastaskhir, dan juga dengan seseorang yang senantiasa memperolok, wa buka'ul walidaini minal pokok, dan menangiskan, membuat suatu perbuatan yang menyebabkan kedua ibu bapak kita jadi kesal, membuat ibu bapak kita jadi menangis, itu termasuk daripada pokok, termasuk daripada durhaka yang diharamkan. Wah, dengan kita benar sekali. Wah, membuat sampai menangis, kesal kadang-kadang dengan perangai kita, kesal kadang-kadang dengan perilaku kita, sampai kadang-kadang menangis. Tapi mak dan ayah secara khusus, ayah jarang-jarang mau menangis di depan anak. Nangisnya nanti pada waktu ayah bapak anak pergi. Jadi saya pada rasa sedih, tak nak memperlihatkan orang tua itu nampak kita rumah di depan anak. Tapi sedih juga. Jadi misalnya katakan saja pada waktu perpisahan dengan anak, mak memang tak boleh membendung perasaan. Jadi mak pada ketika anak pergi dengan tetesan air mata anak diperagakan. Ayah nampak kelihatan, oke, jangan nampak kelihatan mata ucapan Allah. Tapi ternyata setelah anak dari itu pergi, dia sama kakak kita justru terisak-isak menangis di kelambu, sampai berjam-jam menangis, itu sedih juga rupanya. Iyalah, tapi tak nak menampakkan keadaan seperti itu di depan anak. Iyalah juga kalau memang bapak pada seketika anak pergi, anak belum menangis lagi, bapak udah menangis dah. Anak tak boleh pergi. La ilaha illallah. Jadi justru dengan kita belajar kuat mental, kuat perasaan itu justru dengan orang tua laki-laki. Tapi kalau orang tua kita penangis sangat terus sedikit menangis, mak juga kita menangis, ya Allah ya Allah ini kita macam mana nak selesaikan masalah? Coba kita boleh cari jalan dan solusinya. Kalau keadaan seperti itu, hadis yang diriwayatkan di sini yang dengan kesimpulannya salah satu daripada dosa besar, perbuatan yang membuat mak dan ayah kita menjadi menangis. Itu diantara daripada pokok. Qala Ibnu Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Ataqraqu minan nari?" Apakah kamu khawatir dan takut dengan api neraka dan pengen mau masuk surga? Qultu wallah, ya tentu saya pengen mau masuk surga dan takut dengan siksa api neraka. Qala ahibbi walidaka,
Kalau itu yang Anda dambakan dan yang Anda inginkan, pengen selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga, cintai kedua ibu bapakmu. Kultu, yang ada dengan saya hanya setakat makan nunggu saja. Qala tawallahi, demi Allah, lau anantara al-kalam, kalau kamu bercakap-cakap lembut dengan makan nunggu dan kau bagikan makan nafkah infak yang cukup dan memadai, dan tadkhulanna jannata, niscayalah pasti dan pasti Anda akan masuk surga selama kamu terbebas daripada dosa-dosa besar lainnya. Itulah makna dan firman Allah yang berbunyi, itulah makna firman Allah yang berbunyi, waghfir lahuma janaha dzulli, rendahkanlah sayapmu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Ai la tantani min syai'in ahbahu, jangan sekali-kali dengan kita enggan atau menolak daripada segala sesuatu yang diinginkan oleh kedua ibu bapa Anda. Makna daripada waqfid janahaka minadz-dzulli, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, makna daripada merendahkan sayap, turunkan kehendak daripada mereka berdua. Assalamualaikum. Sanusi, ini lama deh, ini mana kangen kamu, balik. Ayo cepat balik kampung. Dengar, cepat balik kampung. Ada lama dah menunggu kita. Dah 3 bulan dah kita tak balik kampung. Secepatnya kita balik. Secepatnya dengan kita memberikan peluang waktu kepada diri kita untuk kita berbakti kepada mereka. Bakti kita kepada kedua ibu dan bapak itu berarti bakti anak cucu kita juga kepada kita nanti seketika kita mengambil alih atau juga berusia seusia mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka